Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Prasetyo dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen operasi peramalan. Pengertian peramalan. Peramalan atau bisa kita sebut dengan forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta berpengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Pengertian peramalan menurut para ahli. Menurut Gaspres 2004, aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Menurut Suprapto 1984, forecasting atau peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data di masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khusus menggunakan metode statistika. Menurut Sofyan Asauri 1993, peramalan merupakan seni dan ilmu memprediksi kejadian yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Konsep dasar sistem peramalan ada 9, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Yang kesembilan, memantau keandalan hasil peramalan. Kegunaan peramalan. Yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, penambahan sumber daya. Yang ketiga, penjadwal sumber daya yang ada. Berikut ini adalah prinsip-prinsip peramalan. Peramalan melibatkan kesalahan. Peramalan sebaiknya memakai tolak ukur kesalahan peramalan. Peramalan family produk lebih akurat daripada peramalan produk individu atau per item. Peramalan jangka pendek lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Jika dimungkinkan, hitung permintaan daripada meramal permintaan. Berikut ini adalah jenis-jenis peramalan berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, dari sudut pandang. Yang kedua, dari jangka waktu. Yang ketiga, dari metode-metode teknik peramalan. Jenis peramalan berdasarkan cara pandangnya. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Peramalan objektif. Peramalan objektif yaitu peramalan yang didasarkan atas data-data relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dengan penganalisaan data tersebut. Jenis peramalan berdasarkan jangka waktu. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini akan memberikan hasil peramalan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Peramalan jangka menengah. Peramalan ini digunakan dalam kondisi waktu 1 sampai 5 tahun. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang digunakan untuk meramalkan kondisi dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan. Hasil peramalan biasanya digunakan untuk bahan dalam pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan perencanaan pasar, studi kelayakan, dan perencanaan kapasitas, dan lain-lainnya. Ramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat dari yang melakukan peramalan. Kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data histori atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Metode peramalan kuantitatif dapat dikumpulkan menjadi dua jenis, yaitu metode seri waktu dan metode kausal. Berikut ini adalah metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, model time series, dan yang kedua, model kausal. Berikut adalah metode kualitatif. Yang pertama, juri dari opening eksekutif. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Yang ketiga, metode DLP. Yang keempat, survei pasar atau market survey. Memantau ramalan. Bila peramal sudah selesai, yang paling penting adalah tidak melupakannya. Sangat jarang manajer yang ingin mengingat bila hasil ramalan mereka sangat tidak akurat. Tetapi perusahaan perlu menentukan mengapa permintaan aktual secara signifikan berbeda dari yang diproyeksikan. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih user apa yang akan diramal. Yang ketiga, memilih jenjang waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang perlu untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidkan dan menerapkan hasil peramalan. Time series. Time series didasarkan pada waktu yang berurutan atau yang berjarak sama, seperti contohnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan lainnya. Berikut adalah contohnya. Berikut ini adalah pengertian dari rata-rata bergerak atau moving average dan berserta contohnya. Dan berikut ini adalah penjelasan tentang penghalusan eksponensial atau exponential smoothing dan berserta contohnya dan rumusnya.